إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah, kita lanjutkan al-isbahiyah, kaidah yang ke-40. Ahlussunnah meyakini bahwa mengatur manusia, maksudnya yaitu berhubungan dengan politik, wajib sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan pemahaman salafus salih. Maka mereka tidak pernah menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan alasan memberikan kemudahan kepada manusia, atau untuk menarik simpati mereka, atau dalam rangka sampai kepada kedudukan, sehingga mereka jatuh di hadapan syahwat dan tipuan-tipuan media, i'lam, al-ghadir. Jadi ini keyakinan yang harus diyakini, bahwa masalah siasah, politik, yang tentunya politik dalam Islam, tujuannya adalah untuk mengatur manusia untuk lebih kemaslahatan yang besar dan menghindarkan dari mereka kemudaratan. Itu semua harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, tidak boleh disesuaikan dengan hawa nafsu manusia. Harus sesuai dengan pemahaman salafus salih. Tidak boleh disesuaikan dengan pemahaman sendiri-sendiri. Maka tidak boleh ada istilah namanya tujuan menghalalkan segala cara. Akhirnya yang haram jadi halal dulu demi untuk mendapatkan kedudukan. Maka yang seperti ini jelas sama sekali bukan untuk menegakkan agama. Justru hal seperti itu hanya merusak agama. Oleh karena itulah seperti di zaman sekarang yang namanya politik penuh dengan pelicikan, saling menjatuhkan. Sudah begitu banyak mereka yang masuk dalam dunia politik pasti tidak lepas dari kotoran-kotoran yang berupa menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena mereka harus mendapatkan suara. Sementara untuk mendapatkan suara, pasti mau tidak mau harus ikut-ikutan dulu dengan keinginan manusia. Akhirnya mereka ikut-ikutan berbuat bid'ah. Bahkan mereka sudah hilang wala dan barok lagi. Demi untuk mendapatkan kedudukan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi hukum-hukum agama diinjak-injak. Hanya untuk mendapatkan kedudukan. Allahul musta'an. Maka kewajiban para ulama hendaklah mereka tegak di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Para ulama hendaknya tidak mendatangi pintu-pintu penguasa. Hendaknya para ulama menasihati mereka agar mereka itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah tentunya demi untuk mendapatkan kedudukan atau simpati manusia atau suara, akhirnya batasan-batasan agama sudah tidak diperhatikan lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang mempunyai pengalaman terhadap apa yang Allah utus dengannya Rasulnya dan mempunyai pengetahuan tentang kehidupan para sahabat, ia akan melihat ternyata di zaman sekarang ini orang-orang yang dianggap agamis justru orang-orang yang sebetulnya paling sedikit agamanya. Maksudnya, kata beliau, contohnya ketika ia melihat keharaman-keharaman Allah dilanggar. Batasan-batasan Allah disia-siakan. Agama Allah dihina. Sunnah Rasulullah SAW dijauhi. Tapi ternyata hatinya dingin. Lisannya diam. Bagaikan setan yang bisu. Karena takut. Karena khawatir kedudukannya jatuh. Karena takut kehilangan pengikut dan yang lainnya. Akhirnya dia diam 1000 bahasa. Maka kata beliau, kebaikan apa pada orang seperti ini dalam agama? Kalau ternyata ketika ia melihat semua itu dia diam. Dia tidak berusaha untuk memberikan nasihat. Tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan islah, perbaikan dan perubahan. Ya Allah.